Waalaikumsalam Bu Heli. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Siap untuk kucing hari ini, Bu? Insya Allah siap Bu Heli. Ya, Bu ya, kita santai saja ya, Bu ya. Wajahnya Bu Vita terlihat tegang ini, saya jadi ikut tegang. Iya. Baik, Bu, untuk kucing kali ini kompetensi inti kucing apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik. Jadi untuk praktek kucing hari ini yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kompetensi membuat pertanyaan berbobot, dan kompetensi kehadiran penuh. Baik, itu Bu 3 kompetensi ya, Bu. Ya. Menurut Bu Vita, apa sebab Bu Vita ingin mengembangkan ketiga kompetensi inti tersebut? Ya, karena menurut pendapat saya, ketiga kompetensi ini adalah dasar keberhasilan suatu proses coaching. Jadi, dengan menghadirkan diri secara penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi kucing, maka proses coaching akan mencapai tujuannya. Demikian. Iya, bagus sekali Bu Vita ya. Nah, dari skala 1 hingga 10, Bu sekarang dalam mencapai tujuan Ibu tersebut. Jadi dari skala 1 sampai 10 mungkin saya masih di angka 5, Bu. Ibu ingin mengembangkannya ke angka berapa? Sampai angka 8 dulu biar bertahap. Nanti latihan lagi sampai menjadi maksimal seperti itu. Semoga kucingnya berjalan lancar dan sesuai dengan harapan saya, Bu ya. Amin. Terima kasih Bu atas semangatnya. Ya, semangat Bu. Silakan Bu. Tolong diberitahukan juga kepada kucingnya bahwa saya akan hadir di tengah-tengah kucing, namun saya akan membisukan mikrofon saya. Iya Bu, makasih. Ya, monggo Bu Vita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kus, kita akan mulai proses coaching hari ini. Jadi silahkan dimulai Pak. Assalamualaikum Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak Kus, mari silakan masuk Pak. Monggo duduk. Ya, terima kasih Bu Vita. Aduh, ada apa ini? Kok pagi-pagi sudah menemui saya? Pasti ada hal yang ingin disampaikan. Iya Bu Vita, ini gak ganggu saya bertemu ke Bu Vita ini. Oh tidak Pak, saya lagi santai hari ini kosong. Gini Bu Vita, akhir-akhir ini saya galau Bu Vita. Gara-gara saya perhatikan siswa saya itu minat membacanya kok kurang. Sehingga untuk memahami materi ya, mereka sangat kurang Bu Vita. Saya meminta solusi ke Bu Vita. Oke. Pak Kus sekarang merasa galau ya? Ya, berpikiran Bu Vita. Jadi dari percakapan kucing kita hari ini, tujuan kita kucing hari ini apa ya Pak Kus? Pak Kus menginginkan harapan saya agar siswa saya itu minat bacanya itu lebih tinggi dari sebelumnya. Oke. Mereka menjadi lebih gemar membaca Bu Vita. Baik. Jadi saya ulangi, tujuan Pak Kus kesini untuk mencari solusi bagaimana agar minat siswa dalam membaca itu meningkat ya Pak ya? Iya Bu Vita. Oke. Untuk meningkatkan minat siswa dalam membaca, kira-kira apa yang sudah Pak Kus lakukan selama ini? Saya kadang beri buku bacaan. Terus, namun mereka itu kurang minat Bu Vita. Kurang merespon terhadap buku-buku yang saya berikan.
Terus kalau diberi tugas membaca di dalam buku materi itu mereka seolah-olah enggan untuk membaca. Itu yang menjadi kebiasaan saya. Ya. Jadi tadi Pak Kus mengatakan melatih mengasah minat membaca siswa dengan memberikan buku bacaan ya Pak Kus, benar ya? Betul. Kira-kira buku bacaannya itu tentang apa? Tentang kalau buku bacanya itu tentang buku materi dalam buku pelajaran buku siswa itu Bu Vita. Kan biasanya ada kegiatan membaca, ayo membaca. Setelah saya berikan atau saya menyuruh siswa untuk membaca, mereka itu enggan untuk membaca. Saya kok jadi heran ya? Itu. Ini kan tujuannya Pak Kus kan untuk meningkatkan minat membaca ya Pak Kus. Pertama Pak Kus, bukan untuk memahami materi buku bacaan kan ya? Iya. Ya, tujuannya kan nanti intinya kalau membacanya enggan, kurang suka membaca, untuk menguasai materi kan ya jelas gak bisa untuk materi-materi yang lainnya Bu Vita. Karena intinya kan harus paham membaca atau senang membaca. Berarti harus suka dulu. Harus suka dulu membaca. Ya Pak ya? Iya. Nah, untuk suka membaca. Misalkan Pak Kus ini ya. Untuk suka membaca. Nah, buku bacaan apa yang anak-anak suka itu biasanya? Saya pernah melihat anak-anak itu baca komik. Baca komik pernah, terus baca buku bacaan cerita itu pernah saya melihat itu. Kok berebutan mereka lihat itu ya? Pernah Bu Vita. Jadi anak-anak sebetulnya suka ya Pak membaca komik, membaca buku cerita. Iya, saya pernah melihat siswa saya membaca buku itu. Nah, melalui bacaan-bacaan yang anak-anak itu baca dan anak-anak itu suka, mohon maaf ini ada sedikit Jadi kira-kira ya Pak Kus, saya menggunakan kata kira-kira karena ini belum terjadi ya Pak Kus ya. Kita kan punya sebetulnya sarana agar anak-anak itu bisa membaca buku bacaan yang mereka sukai. Perpus maksudnya Bu Vita. Nah, kita kan punya perpus Pak Kus, kenapa tidak digunakan? Ya itu Bu Vita, masalahnya di perpus itu sering ditempati teman-teman ketika istirahat. Teman-teman itu banyak yang duduk di sana Bu Vita. Akhirnya murid saya mau masuk ke perpus jadi enggan. Malu katanya dengan teman-teman guru di sana yang duduk-duduk itu Bu Vita. Jadi ceritanya anak-anak itu enggan ke perpus karena pada saat istirahat, benar tadi ya Pak Kus mengatakan begitu. Ada banyak guru-guru yang ada di dalam perpus. Jadi murid-murid enggan untuk masuk ke dalam perpus. Betul ya Pak? Iya, bahkan pernah ada siswa saya mau masuk ke perpus katanya dilarang, disuruh keluar malah Bu Vita. Gara-gara ada siapa itu nanti gurunya ya, nanti Baik, kira-kira bagaimana menurut Pak Kus ini ya untuk mengatasi kendala yang Sebenarnya saya kepingin begini sebenarnya. Murid saya itu agar gemar membaca, mereka itu bisa menggunakan perpus atau mengakses perpus untuk baca-baca buku di sana. Karena buku-buku di perpus kan lebih menarik daripada banyak sekali buku-buku materi itu. Gimana Bu Vita? Ya kan di dalam perpus kan sudah banyak sekali bacaan seperti komik ya, Pak. Iya, di sana ada bacaan-bacaan yang menarik seperti dongeng, cerita rakyat, terus buku-buku ilmiah, penemuan-penemuan. Harapan saya sebenarnya siswa saya bisa menggunakan perpus untuk kegiatan membaca. Harapan saya seperti itu sebenarnya Bu Vita. Ya. Terus tadi tidak bisa Pak Kus lakukan karena banyak guru yang nongki-nongki di perpus saat istirahat. Seperti itu kan ya Pak? Ya itu Vita kendalanya. Saya kan kurang. Bagaimana solusinya Pak mengatasi itu Pak?
solusi untuk mengatasi guru-guru yang nongki pada saat istirahat menurut Pak Kus? Terus terang Bu Vita, saya sebenarnya ingin menegur teman-teman itu sebenarnya. Maunya saya beri saran kalau istirahat itu jangan diperpus, kan murid-murid yang rugi Bu Vita. Kasihan murid kalau mau baca kan jadi terganggu. Maunya saya seperti itu. Tapi kok gimana ya kalau saya ngomong dengan teman-teman guru? Nah, jadi Pak Kus akan mengadakan percakapan persuasif dengan guru-guru, Ya, memohon memberikan pengertian, begitu ya Pak Kus? Pak Kus ya, ya seperti rencana yang saya seperti itu yang kepinginnya saya Bu Vita. pahami. Iya. Oke. Baiklah, kalau seperti itu sangat solusi yang luar biasa sekali menurut saya. Namun, apa rencana Pak Kus ke depan untuk Rencana saya, mewujudkannya? iya, saya ingin mengajak teman-teman itu agar sadar kalau mau duduk-duduk itu atau istirahat jangan di perpus. Masalahnya kalau ada teman-teman di perpus, murid-murid saya yang mau ke perpus jadi terganggu. Nah, Dan kayaknya murid-murid yang lainnya juga terganggu, Bu Vita. benar sekali. Iya. Bagaimana Pak cara Pak Kus mengajak teman-teman agar tidak terjadi perselisihan? Ya, saya akan mengajak secara baik-baik, secara persuasif, menyadarkan mereka agar mereka kalau mau istirahat lebih baik di ruang guru. Karena memang kenyataannya murid-murid saya dan yang lainnya itu kalau mau masuk ke perpus, kalau ada guru-guru di sana, jadi enggan mau masuk ke perpus, Bu. Betul sekali. Berarti Pak Kus nih ceritanya mau mengajak bercakap secara persuasif satu orang, satu orang, satu orang. Begitu Pak Kus? Enggak, tidak juga, Bu. Rencana kalau semua orang kayaknya kurang efektif juga. Rencana saya mau ke Bu Ria Farida, itu kan dianggap senior dan paham masalah ini. Dan saya ingin mengadakan rapat dinas teman-teman guru untuk mencari solusi terbaik dengan masalah ini, Bu. Nah, sekali. Berarti kita akan mengagendakan rapat dinas ya Pak ini ya Pak? Ya, ya. Bagus. Berarti kita akan mengagendakan rapat dinas tentang himbauan agar untuk meningkatkan minat baca siswa seperti itu. Salah satunya meningkatkan minat siswa untuk mengunjungi perpus dan mengingatkan guru-guru agar tidak nongki-nongki di perpus pada saat istirahat. Begitu ya Pak rencananya ya Pak, rapat dinas. Kemudian ada cara lain solusinya. Selain bagaimana cara meningkatkan siswa ini minat membaca siswa selain melalui tadi salah satu medianya adalah rapat dinas, mungkin ada cara lain Pak Kus? Cara lain nanti kalau ini sudah berhasil, teman-teman itu sudah tidak kalau istirahat tidak duduk-duduk di perpus, rencana saya setelah setiap olahraga murid saya suruh ke perpus untuk baca-baca. Karena waktu selesai olahraga kan ada waktu jeda untuk istirahat itu kayaknya waktu jedanya itu cukup panjang. Nah, nanti saya akan menyarankan murid-murid saya untuk baca-baca di perpus. Gitu, Bu Vita. Berarti menggunakan waktu jeda atau jam kosong agar anak-anak pergi ke perpus seperti itu. Mungkin ada lagi Pak Kus. Jadi setelah anak-anak sering ke perpus, jadi untuk meningkatkan anak-anak biar sering ke perpus, ada lagi bentuk motivasi lain yang ide dari Pak Kus untuk motivasi siswa. Kayaknya gak ada Bu Vita. Nanti saya minta solusi di forum rapat teman-teman guru. Ya, nanti saya minta masukan dari teman-teman. Bagus. Jadi saya ulangi rencana Pak Kus tadi. Yang pertama kita akan mengagendakan rapat dinas ya Pak ya.
Iya, betul sekali, Bu. Iya. Kemudian kita setelah itu Pak Kus akan memotivasi anak untuk menggunakan jam kosong agar gemar membaca di perpus. Begitu ya, Pak? Ya, betul, Bu. Iya, Nah, betul. Betul sekali, Bu. Kapan rencana ini akan Bapak jadwalkan, agendakan? Saya rencananya hari Sabtu ini, Bu, karena hari Sabtu kan ada jam pendek. Rencana saya mau ngadakan rapat dengan teman-teman guru. Oke. Kira-kira bisa, Bu, ya? Insya Allah saya bisa kalau Sabtu. Jadi free, full time saya ada. Jadi monggo kalau Pak Kus akan mengagendakan rapat dinas, saya akan memfasilitasi seperti itu. Kemudian untuk menggunakan jam kosong, kapan Pak? Akan Pak Kus wujudkan? Menggunakan jam kosong untuk pergi ke perpus, anak-anak. Ketika olahraga. Ya, Kebetulan hari Jumat ini olahraga. Iya. Hari Jumat nanti saya suruh ke perpus. Bagus sekali Pak Kus. Nah, tadi sudah ada rencana yang bagus menurut saya terhadap solusi masalah yang ada. Kemudian apa bentuk komitmen Pak Kus agar rencana Pak Kus ini berhasil? Yang pertama saya mau menemui Bu Ria Farida untuk bincang-bincang dengan beliau. Masalah saya ini. Saya ingin minta bantuan ke Bu Ria Farida agar teman-teman itu sadar bahwa perpustakaan itu bukan tempat istirahat. Terus hari Jumat ini, esok lusa ini saya akan menyuruh murid ketika selesai olahraga, waktu jeda mereka, agar waktu jeda itu digunakan untuk baca-baca di perpus. Nyoba dulu, Bu. Itu, Bu. Nah, bagus sekali rencana dan komitmen Pak Kus. Kalau boleh Pak Kus menyimpulkan dari masalah yang muncul tadi apa, kemudian solusinya bagaimana? Monggo disimpulkan Pak Kus. Ya, permasalahannya siswa saya kurang minat membaca. Terus solusinya agar mereka gemar membaca, mereka sering baca di perpus, terutama setiap selesai olahraga menggunakan waktu jeda untuk baca-baca di perpus. Dan perpus harapannya saya agar teman-teman guru yang sering istirahat di sana untuk tidak menempati perpus sebagai tempat istirahat dan mereka istirahat di ruang guru. Berarti terjawab sudah ya Pak Kus, bagaimana solusi masalah yang Pak Kus hadapi? Iya Bu, iya Bu, alhamdulillah. Berarti sudah ada jawabannya, ada pemecahannya, dan itu semua berasal dari Pak Kus loh ya, bukan dari saya. Oke. Nah, ada lagi mungkin yang ingin Pak Kus sampaikan? Tidak ada Bu. Ini kok sepertinya sudah saya dengar bel tadi, Bu. Oke, benar sekali. Nah, Pak Kus, harapan saya nanti rencananya akan berjalan dengan lancar. Saya akan membantu sesuai dengan kapasitas saya sebagai pimpinan di sekolah ini. Dan saya harap Pak Kus nanti setelah terrealisasi rencana yang Pak Kus lakukan, bisa menemui saya lagi untuk kita omong-omongan sekedar menrefleksi kegiatan yang sudah berlangsung. Gitu ya Pak Kus? Ya, siap Bu. Oke. Siap. Kalau begitu Pak Kus bisa kembali ke kelas. Ya. Terima kasih Bu. Mari Bu. Sama-sama. Pamit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Halimatus. Ya, sungguh tadi baik Bu Vita, setelah saya menyaksikan dan menyimak kucing antara Bu Vita dan Pak Kusnadi tadi, sungguh merupakan kucing yang luar biasa sekali dan sangat antusias saya menyaksikannya. Terlihat sangat akrab sudah ya Bu ya. Nah, sekarang dari kucing tadi,
menurut Bu Vita, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan proses kucing tadi? Ya, terima kasih Bu Halimatus. Jadi selama proses kucing tadi yang saya rasakan dan saya berusaha untuk melakukannya yaitu melakukan kucing berdasarkan alur tirta. Jadi saya pancing untuk kucing mengungkapkan tujuan percakapan, kemudian apa namanya? Kemudian mengidentifikasi masalah kucing dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada kucing. Kemudian saya tanyakan rencana dari kucing sampai tanggung jawab dan komitmen kucing terhadap rencana yang dia buat. Jadi menurut saya pribadi saya sudah melakukan alur tirta dalam proses kucing. Kemudian juga saya berusaha menghadirkan kehadiran penuh untuk kucing saya. Seperti itu, Bu, saya. Ya, ya, bagus sekali ya Bu ya. Nah, berdasarkan kucing tadi, menurut Ibu apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Ya. Ya, suaranya Bu Halimatus. Jadi, baik Bu, apa jelas? Jelas. Saya ulangi ya. Berdasarkan percakapan kucing tadi, apa yang masih perlu diperbaiki menurut Bu Vita? Jadi berdasarkan praktek yang saya lakukan tadi, saya harus banyak berlatih dalam mengidentifikasi masalah yang dialami oleh kucing. Dengan merangkum dari rangkuman tersebut, saya kaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi yang disampaikan oleh kucing dan kemudian saya saya terapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi mengaitkan 3 variabel antara cerita, kejadian, pertanyaan yang saya buat untuk menggali potensi dari kucing. Sepertinya keterampilan itu yang perlu sering dilatih, Bu, untuk proses kucing. Begitu, Bu Feli. Baik, berdasarkan kucing tadi, Bu, apa yang Ibu lakukan dalam keadaan present sebelum dan saat melakukan kucing? Karena tadi saya lihat Bu Vita sudah fokus sekali ya. Ya, jadi karena praktek ini dilakukan pada saat saya jam mengajar ya Bu, jadi pertama saya mencari dulu suasana yang tenang untuk proses kucing. Menghindari gangguan-gangguan dari luar. Kemudian dari dalam diri saya terapkan mindfulness dengan teknik stop. Jadi meskipun tidak terlihat, namun di dalam hati saya tingkatkan teknik stop untuk lebih mempertajam konsentrasi saya terhadap proses kucing. Seperti itu. Itu kalau setelah saya mempertahankan fokus saya dengan memperhatikan apa yang diceritakan oleh Pak Kus. Nah, kemudian saya melihat ekspresi wajah Pak Kus, kemudian saya merangkum dan membuat pertanyaan. Seperti itu, Bu, usaha saya untuk tetap mempertahankan kehadiran penuh untuk kucing saya. Iya, bagus sekali Bu Vita. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan yang menurut Ibu tadi perlu ditingkatkan atau kurang dari hasil kucing ini? Yang pertama saya mencari literatur, saya banyak membaca, saya mencari mungkin video-video dan mempraktekkan dengan teman-teman saya. Sehingga kalau sering praktek, sering belajar, membaca, saya harapkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan berbobot dan mengidentifikasi masalah bisa meningkat seperti itu. Baik, tadi Bu Vita menyampaikan bahwa Ibu ingin posisi 8 ya Bu, dari skala 1 sampai 10. Menurut Bu Vita, setelah melakukan proses kucing tadi, Ibu sudah sampai tahap berapa Bu? Berapa ya Bu ya? Saya rasa Alhamdulillah
menurut saya sudah bisa mencapai angka 8, Bu. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi hingga sampai angka yang maksimal kan ya, Bu ya? Sudah bagus menurut saya. Jadi kucing dari Ibu Vita itu sudah menunjukkan keakraban antara kucing dan kuci, antara kuc dan kucing. Kemudian sudah proses kucingnya sudah menunjukkan alur tirta, di situ sudah menyebutkan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawab atau komitmen, itu sudah disebutkan di dalam proses kucing tadi secara runtut. Kemudian coach juga sudah menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dengan bukti merespon setiap jawaban dari kucing. Kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarahkan kucing pada solusi permasalahannya. Tapi saran saya sebisa mungkin itu menghilangkan kata kira-kira tadi ya, Bu ya. Tadi tiba. Udah bagus, saya sangat senang sekali Pak Kus ini bertemu dengan coach yang hebat. Nah sekarang bagaimana umpan balik dari Pak Kus sebagai kucing? Apa yang Bapak rasakan pada saat kucing tadi? Yang saya rasakan pada saat kucing, Bu ya. Nah, berkat kemampuan Ibu Vita dalam mengolah kalimatannya, membuat pertanyaan berbobot, sehingga tidak terasa saya itu bisa menemukan solusi sendiri dengan masalah yang saya hadapi. Sehingga dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Vita, akhirnya muncul dalam pikiran saya beberapa solusi gitu. Iya Pak Kus. Halo, suara saya kedengaran? Iya. Ya. Terdengar? Itu saja Pak, Ya, itu saja. coach yang hebat dan kucing yang hebat juga sangat menginspirasi saya ya. Semoga kita semua lulus menjadi DP yang hebat dan orang-orang di sekitar kita untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terima kasih Pak Kus dan Bu Vita. Terima kasih kembali. Salam. Mohon maaf teman-teman jika ada salah ucap dan kata. Sama-sama Bu. Ya. Gimana bisa terekod Bisa, semua Bu? bisa.